Kalau ini pertama kali kalian akan terjun ke dunia kripto, mau cuan sebesar-besarnya dari dunia trading, nonton video ini dulu. Anda akan bersyukur sekali nonton ini. Pas di awal kripto bull run 2024-2025, kita omong banyak koin, bukan cuma Bitcoin, yang akan roket naik cepat sekali, sehingga banyak orang ada kesempatan cuan besar banget. Kita omong uang kecil bisa meledak jadi uang besar, tapi sebaliknya juga banyak orang akan rugi semua dana mereka. Ini sudah umum terjadi di setiap siklus. Gak ada contoh yang lebih terkenal dibandingkan yang namanya Three Arrows Capital. Ini hedge fund yang didirikan oleh Suju namanya. Suju dan teman-teman dia. Dan di saatnya puncak kekayaannya mereka billions of dollars. Kita ngomong puluhan triliun rupiah saat itu. Dan sebenarnya dia sudah kaya. Harusnya yang dia perlu lakukan cuma satu toh. Diam, beli Bitcoin, beli Ether, beli Dogecoin yang aman-aman. Udah diam, nongkrong sama keluarga, spend waktu sama keluarga, traveling the world. Kalau mau fokus ke bisnis, boleh bisnis. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan yang namanya leverage trading. Kita akan bahas apa ini leverage trading. Tapi karena dia pakai yang namanya leverage trading, itulah yang membuat dia bangkrut gak ada 1 tahun. Semua duit dia hilang, bangkrut, sampai dicari sama polisi, sampai dituntut sama klien-klien dia yang dia mengelola dananya mereka, right? Jadi problem buat dia. Nah, ini contoh yang terkenal karena besar jumlahnya, tapi ini bukan contoh yang gak umum. Justru ini contoh umum. Banyak orang yang melakukan trading akan rugi. Nah, credential saya untuk ngomong ini bagaimana? Ini bukan maksud saya mau discourage Anda untuk bisa cari cuan, oke? Saya ingin Anda untuk bisa cuan sehat, really. Tapi problemnya adalah di luar sana, kalau kita ngomong para pihak broker, para pihak orang-orang influencer, mereka ingin Anda coba yang namanya leverage trading. Kenapa? Karena mereka tahu statistik paling mendasar bahwa mayoritas orang yang trading pasti rugi. Credentialsnya saya belum jelas. Saya itu udah bekerja bersama salah satu top traders di Indonesia. I know the game of trading secara dalam, oke? Termasuk aku tahu data-datanya dari, let's say, 100.000 orang yang active monthly users, oke? Orang-orang yang memang kegiatannya coba trading, yang konsisten profit. Saat saya waktu terjun ke dunia itu ya, dari ratusan ribu orang, 2, 3, 4 akun yang aktif konsisten hasilkan cuan dari trading setiap bulannya. Sisanya, tebak-tebak profit atau enggak. So, itu statistik kamu kalau kamu mau coba trading dan berharap bisa cuan. Mungkin bisa improve sedikit ya, tapi gak akan drastis. Bukan seperti kayak, 10% trader akan cuan. Nope, 0,000 sekian persen. Itulah tingkat sukses Anda. Dan kalau tidak berhasil trading, maka ya cuma ada satu jawaban lain, pasti loss. Kalau loss ya berarti posisi kamu justru lebih jelek daripada waktu awal Anda mulai. Ini terlepas dari, ternyata ada broker-broker yang nakal, ada broker yang hajar stop loss, yang nggak mau kasih Anda withdraw. Ada banyak masalah-masalah broker dan itu ada di mana-mana. Tapi anggap aja Anda pilih broker yang benar. Anggap aja Anda ikut kursus trading dari seorang guru yang memang professional trader dan real legitimate profitable trader. Dan ada seperti gitu walaupun jarang banget ya. Tetap chance kemungkinan Anda untuk bisa cuan dari trading sangat rendah. Ini secara statistik sudah terbukti. Kalau gak percaya, silakan tanya ke siapa itu, ke guru kamu, ke broker kamu, suruh mereka bocor pembukuan mereka. Berapa banyak nasabah atau klien atau siapa lain sudah buka akun, sudah deposit, sudah melakukan trading, dan hasil setelah, let's say, sebulan, 2 bulan, 6 bulan trading, posisi mereka lebih profit daripada loss. Coba bocorin bukunya. Berani nggak mereka? Kalau ternyata 30, 40, 50% traders cuan, dengan senang hati pasti buka semua kartu itu. Tapi kalau ternyata gak mau buka, harus tanda tanya, loh kenapa? Jawabannya cuma satu, karena mayoritas orang yang melakukan trading loss, bukan profit. Itu kenapa saya gak pernah sama sekali sarankan orang untuk melakukan trading, gak perlu. Ada bedanya antara yang namanya trading dan investing. Kita harus bahas ini secara dalam sekarang, oke? So, katakanlah ini satu batang emas. Katakanlah aku mau cuan dari pasar emas. Nah, ada 2 cara untuk cuan dari emas. Ada cara invest, ada cara trading. Oke, apa bedanya? Sama-sama emas, gak ada bedanya. Tapi yang invest, kita ibaratnya begini. Kita kunjungin toko. Kita ke toko bawa rupiah atau apapun lah mata uangnya. Oke, kasih saya sekian banyak emas, saya kasih duit sekian. Emasnya udah di tangan saya bawa pulang, taruh di laci, lemari, brankas, apapun itu. Dan kalau harga emas turun ke 0, kita mesti pegang emasnya di tangan kita. Gak kemana-mana, ya tinggal sabar aja nunggu sampai harganya naik. Itulah yang namanya invest. Nah, aset yang sama, emas, bisa
juga di trading. Trading itu gimana? Kita ke broker, terus si broker kita bilang, aku mau buka akun, aku mau deposit, aku mau pinjam fasilitas yang namanya leverage atau margin. Oke, so misalkan nih, aku punya dana 10 juta dan aku mau beli sebesar 1M mas, bukan 10 juta. Saya akan minta fasilitas dari broker, leverage atau margin, sehingga aku bisa beli 1M emas pakai dana cuma 10 juta. Nah, kalau 1M emas ini naik cuma 1% aja, 1M jadi 1M 10 juta. Ya, si selisih 10 juta ini 100% dari deposit saya. Tapi sebaliknya, kalau turun dari 1M ke 990 juta, kerugian saya 10 juta, si broker akan paksa cut loss, paksa margin call, paksa liquidation, paksa Anda jual dengan rugi. Nah, in theory, trading itu bisa dijadikan bisnis. Kita omong di dunia ini, ada nggak trader yang memang professional trader yang profit? Yes, ada. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah si Jim Simmons dari Amerika, oke? Namun, ini minoritas. Karena trading itu kegiatan zero sum game. Untuk seorang trader bisa cuan, dia harus makan kerugian dari seorang yang loss, ambil posisi opposite gitu loh. Dan actually, ini cara broker bekerja. Ada dua jenis broker nakal, broker yang legitimate, yang real, oke? Broker nakal itu urusan hari lain waktu. Broker yang legitimate pun, mereka gak curangin klien, tapi mereka di dalam sistem pembukuannya mereka ada dua buku. Buku trader yang loss terus melulu, dan buku trader yang konsisten profit. Broker yang gak peduli kamu masuk golongan mana. Karena kalau Anda masuk ke kelompok trader yang rugi terus-terusan, mereka tinggal ambil posisi opposite Anda. So, kalau Anda buy, mereka sell. Kalau Anda sell, mereka buy. Dan secara statistik, kadang-kadang profit yang si loser trader ini. Tapi secara long term, mereka makan uangnya si orang yang loss terus. Itu buku loss. Buku yang profit, mereka tinggal ikut. Oh, orang ini buy, kita ikut buy. Orang ini ikut sell, kita ikut sell. So, apakah mereka peduli banyakin jumlah orang yang konsisten profit atau banyakin orang yang konsisten loss? Bagi mereka gak peduli, yang penting makin banyak orang masuk. Kalau brokernya atau siapalah baik hati pingin sebanyak orang cuan dari trading dan pingin besarkan banyak orang yang profitable konsisten, ya itu bagus. Tapi walaupun niatnya baik, kita ngomong secara realitas, secara data, secara statistik, tetap aja jumlah orang yang profit konsisten dari trading pasti selalu minoritas. Kenapa? Karena ada yang namanya emosi, gak ada disiplin, gak ada business plan, gak ada trading plan, segala macamnya. Mayoritas orang gak akan mampu. Dan ini poin yang paling penting. Kenapa saya bilang jangan trading? Karena kalau Anda melakukan trading dan ternyata gagal, lose all your money, loss, bla bla bla, setelah pengalaman pahit itu, gak belajar skill apapun, gak ada apapun yang bisa ditransfer ke bisnis berikut Anda. Sama sekali, adanya cuma jiwa gambler, Sedangkan kalau Anda melakukan konsep yang sama ke bisnis, coba digital marketing, coba online shop, coba bikin restoran atau apapun bisnisnya, walaupun bisnisnya gagal, mesti belajar pengalaman yang ada harga dan nilai untuk next venture, kegiatan, cobaan bisnis Anda, Ada skill yang bisa dibawa dari pengalaman yang pahit, tapi bisa jadi sesuatu yang bagus di kemudian hari. Beda dengan trading. You melakukan trading, loss, Gak ada disiplin, gak ada ini, gak ada itu, gak ada apa. Loss duit kamu. Ini terlepas dari, ternyata brokernya nakal. Anggap aja brokernya bagus. Gak ada skill apapun yang dipelajari. Adanya cuma, aduh kenapa ya kok aku loss terus, cut loss, kesel sendiri, ada jiwa gamblernya muncul, istri suamimu pasti ngomel sama kamu, pingin cerai, bla bla bla, Kalau mau cuan sehat, melakukan invest, bukan trading. Di dunia kripto, kita dapat aset, sama-sama kripto, bisa di trading, bisa di invest ya. Kripto itu satu-satunya aset yang secara data, secara historis, dan ini kita jelasin secara detail di acara Jago Cuan, Secara historis memang outperform, jauh lebih tinggi kenaikannya daripada aset-aset lain. All you have to do, tinggal fast, nunggu, sabar. Nah, omong gitu, disclaimer on, ini saya nggak kasih nasihat finansial, nggak kasih nasihat profesional apapun, ini cuma opini pribadi saya. Tapi kalau secara prinsip dasar, aku bisa bilang, mayoritas trader rugi, minoritas untung. Mayoritas investor untung, minoritas investor rugi. Ini truth yang nggak ada orang bisa deny, nggak bisa yang tolak kebenaran ini. Ada orang yang bilang, apa bedanya investing dengan trading? Sama-sama kan harus jual untuk bisa take profit, dan itu ibaratnya makan cuannya orang lain.
lain. Itu logika orang umum, right? So ini aku bantu jelasin. Kalau investment itu kan ke aset yang harusnya, kalau investment yang benar, asetnya nggak pernah turun-turun. So property turun secara long term ya, 10, 20, 50, 100 tahun naik terus, right? So saatnya kita beli murah terus jual mahal, itu sebenarnya kita bukan makan kerugiannya orang lain, kita tinggal titip aset yang sama ke tangan baru biar dia bisa cuan 10, 20, 30 tahun ke depan. So jangan salah persepsi. Trading adalah zero sum game. Investing itu tinggal nabung apa yang sudah Anda hasilkan ke aset yang paling tahan nilai. Itu doang, oke? Semoga satu video ini akan bantu arahkan Anda untuk bisa ambil keputusan supaya kali ini ada crypto bull run cycle. Dan ingat, ini salah satu siklus terakhir yang mana harganya lompat jauh dan bisa diprediksi dengan akurat, right? Anda bisa cuan dengan sehat dan simpen cuan itu. Gak jadi contoh kayak Three Arrows Capital, Suju, dan lain-lain, tapi jadi seorang yang awalnya gak punya banyak, sekarang bisa hidup dengan bebas, hidup dengan banyak pilihan. Amin. See you guys in next video. Jangan lupa subscribe untuk support channel ini, comment, share video ini ke komunitas Anda, dan kita akan ketemu lagi di next videonya. Sampai jumpa.